Pengantar oleh Dr. P. Hardono Hadi. Keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat penting di dalam kehidupan sosial manusia. Karena pentingnya, keadilan selalu menjadi sorotan pertanyaan dari waktu ke waktu, sehingga menjadi permasalahan yang perlu disikapi oleh setiap generasi masyarakat manusia. Banyak teori dan aliran telah dimunculkan di dalam sejarah pemikiran manusia. Namun tidak berarti bahwa masalah keadilan langsung terselesaikan dan tidak pernah menjadi masalah lagi. Selama masih ada komunitas manusia, masalah keadilan selalu menjadi topik yang relevan untuk dibahas. Keadilan dapat menyangkut pribadi masing-masing orang, tetapi juga dapat berkaitan dengan kehidupan sosial manusia di dalam masyarakat tertentu, baik masyarakat sempit maupun masyarakat luas. Posisinya yang sangat erat terkait dengan manusia menyebabkan keadilan sendiri menjadi sesuatu yang bersifat kompleks dan dinamis. Keadilan bersifat kompleks karena tidak hanya menyangkut salah satu bidang kehidupan manusia atau salah satu aspek manusia saja, melainkan bertali kelindan antar macam-macam bidang dan aspek manusia. Karena keterkaitan itulah yang membuat masalahnya tidak terlalu sederhana untuk diurai dan dipecahkan. Demikian pula kenyataan bahwa manusia itu selalu berkembang. Maka pengertian dan cakupan keadilan pun juga menjadi dinamis dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jürgen Habermas hidup di masa yang sangat dinamis dan melibatkan kompleksitas yang luar biasa dalam hidup manusia. Bertemunya macam-macam kelompok masyarakat, yang masing-masingnya menyadari diri sebagai yang berbeda dari yang lain, dan mempunyai hak untuk berkembang secara bermartabat, menimbulkan pertanyaan yang semakin keras mengenai keadilan. Di sana ada kelompok manusia dengan bermacam latar belakang etnis, budaya, nilai. Ada kelompok feminis yang menyadari haknya untuk berkembang sama dengan laki-laki tanpa dibebani sejarah diskriminasi yang telah berlangsung begitu lama. Demikian juga dengan kelompok LGBT yang mulai menemukan kesadaran akan martabatnya sebagai manusia yang sama dengan manusia-manusia lainnya. Masih lagi kelompok masyarakat adat yang selama ini diperlakukan hanya sebagai pihak yang terabaikan mulai menyadari haknya dan menuntut keadilan perlakuan terhadap mereka. Demikian juga dengan kelompok agama yang seringkali dibedakan antara mayoritas dan minoritas. Semua itu menimbulkan pertanyaan mengenai masyarakat yang adil itu yang seperti apa? Penulis buku Jalan Menuju Keadilan, sebuah pengantar etika politik mazhab Frankfurt generasi 2, Saudara Aldin J. Pesurnai ini menata gagasan-gagasan dan ide-ide yang terkait dengan tema utama tersebut dengan cukup apik, rapi, dan berjalan lancar. Dia mulai dengan memperkenalkan pemikiran Jürgen Habermas dengan etika diskursus dan teori komunikasinya. Di dalam bahasannya penulis menampilkan latar belakang kehidupan Habermas dan perjalanan karirnya sebagai tokoh filsafat dan teoretikus sosial. Kemudian disajikan etika diskursus Habermas sebagai dalil dan konstruksi dasar etika politik bagi kondisi pluralitas masyarakat dalam tatanan negara demokratis. Keadilan sosial dapat diwujudkan dengan menerapkan etika diskursus. Setelah menyampaikan paparan yang cukup komprehensif mengenai etika diskursus Habermas yang dilengkapi dengan teori tindakan komunikatifnya, penulis menggemakan kritik yang ada terhadap Habermas yang menganggap teorinya terlalu utopis yang sangat jauh kemungkinannya untuk dipraktikkan. Untuk mengatasi hal itu, penulis menyajikan pemikiran Axel Honneth dalam teori pengakuannya di dalam bab selanjutnya. Di sana penulis menyampaikan pemikiran Axel Honneth yang dianggap melanjutkan tradisi mazhab Frankfurt dan menambal kekurangan demokrasi deliberatif dan etika diskursus Habermas.